Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marwita Andarini. Saya adalah dosen dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kadiri. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu administrasi publik khususnya, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat keikutsertaan dalam proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gelombang 0 tahun 2026. Video ini saya pergunakan sebagai bukti penyusunan dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen kurikulum program studi ilmu administrasi publik. Mata kuliah metodologi penelitian ini termasuk dalam semua rumpun mata kuliah wajib yang dibuka pada semester 4 sebagai persiapan para mahasiswa untuk menyusun program akhir. Mahasiswa di sini diharapkan mampu untuk menguasai teknik pengumpulan data, baik melalui metode wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Adapun materi perkuliahan disusun dalam 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan beberapa pokok bahasan antara lain, pokok bahasan yang telah mencangkup serangkaian langkah-langkah ilmiah yang dapat dipergunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Bahasan utama dalam metodologi penelitian ini berupa karakteristik dan landasan filosofis, desain dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data, juga validitas data. Berikut ini pula saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif yang berupa biasanya wawancara secara mendalam, yaitu dikenal dengan in-depth interview, observasi partisipatif, diskusi kelompok yang terfokus atau lebih dikenal dengan focus group discussion atau FGD, serta studi dokumen. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang beberapa tahapan delivery, interaction, dan proses assessment pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Yang pertama, delivery berupa penyampaian materi khususnya di mata kuliah metodologi penelitian ini dengan pertemuan yang dilaksanakan 14 kali pertemuan tadi dengan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Pembelajaran dilaksanakan dan dirancang secara fleksibel, secara blended learning, dilaksanakan luring, daring, maupun kombinasi antar keduanya, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Pada sesi sinkronus itu sendiri, pertemuan ataupun tatap muka dilakukan secara langsung di ruangan kelas yang telah disediakan, ataupun secara tatap maya dengan menggunakan video conference Google Meet yang fasilitasnya telah disediakan oleh universitas. Sementara pada sesi asinkronus, mahasiswa dapat mengakses materi pada LMS
sistem pembelajaran online terpadu berupa teks, slide, maupun video. Yang kedua, interaction. Pada mata kuliah metode penelitian ini, interaksi antara dosen dan mahasiswa yang prosesnya dilaksanakan secara interaktif, holistik, dan integratif dengan metode pendekatan berupa Student Learning Center, di mana pembelajaran lebih menitik beratkan pada mahasiswa melalui case method team-based project yang mendorong mahasiswa untuk menganalisis kasus nyata. Ketiga, proses asesmen melalui sistem penilaian. Proporsi dan skala penilaian mata kuliah metodologi penelitian ini dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, sistem penilaian yang berdasarkan proses, yaitu aktivitas mahasiswa. Proporsi maupun bobot penilaiannya itu sekitar 10%. Yang ditentukan aktivitas mahasiswa di dalam kelas, termasuk kehadiran perkuliahan, absensi tentunya, keikutsertaan mahasiswa dalam pembelajaran, dan keaktifan partisipasi dalam berdiskusi. Kategori kedua adalah penilaian dalam UTS. Proporsinya sebesar 30%, ditentukan oleh pemahaman materi perkuliahan. Ketiga adalah sistem penilaian yang berdasarkan produk, yaitu tugas proporsi atau bobot penilaiannya sebesar 25%. Ditentukan dari kontribusi pada tugas kepada mahasiswa, baik itu pun tugas pribadi maupun tugas kelompok. Keempat adalah kategori UAS, ujian akhir semester, proporsinya sebesar 35%. Ditentukan oleh pemahaman materi perkuliahan juga. Komponen yang dijadikan itu berdasarkan nilai mata kuliah yang dituangkan dalam RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Dan komponen penilaian menggunakan penilaian, acuan patokan atau yang kita kenal dengan PAP. Serta mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Kediri. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah metodologi penelitian yang saya ampu pada program studi Ilmu Administrasi Publik. Selanjutnya, kita bisa melihat proses pembelajaran mata kuliah tersebut secara daring pada pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah, ya. Oke, analisis data kualitatif di sini ya. Kalau kita sudah mendengar kata analisis data ini, kita kayak otaknya udah jalan-jalan, travelingnya kemana? Kayak data statistik, grafik yang rumit. Nah, kabar baiknya di sini kita lebih pada ke deskriptifnya ya. Nanti lebih ke teknik pengumpulan data. Hari ini kita nggak akan kalau melihat analisis data, mbaknya pasti mbak atau mas ya, masnya satu di sini. Kita pasti pikirnya kalkulator, angka-angka. Nah, analisis data kualitatif di sini nggak akan menyentuh itu, tapi lebih ke mendengarkan kemampuan kita membaca situasi. Hari ini kita akan belajar gimana menganalisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengubah beberapa tumpukan atau daftar transkrip pertanyaan berupa wawancara dari narasumber. Nanti di situ semua diolah data mentah menjadi kategori, pola, dan tema yang bisa dikumpulkan menjadi lebih bermakna. Kita masuk slide selanjutnya ya. Di sini ada analisis data. Nah, analisis data di sini upaya mengolah data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola,
mengumpulkan ya, mensintesiskannya, dikumpulin, mencari dan menemukan pola yang sama. Apa yang penting sama-sama biasanya sari-sari A, B, C, kesulitan atau beberapa hambatan itu kita kumpulkan, dikelompokkan satu-satu. Apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain, itu menurut Bogdan and Bigland. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data itu diambil dari hasil wawancara, studi lapangan, beberapa dokumentasi foto yang diorganisasikan, dikumpulkan datanya yang masuk dalam kategori-kategori itu tadi, dimasukkan dalam beberapa unit, melakukan sintesa. Kira-kira data tersebut nanti akan direduksi, mana yang penting, mana yang kiranya nggak masuk kelompoknya nih, nggak usah. Nah, serta kalau kita sudah hasil bisa mengumpulkan itu biasanya ditarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri kita sendiri juga orang lain, karena ini suatu penelitian. Masuk slide selanjutnya. Nah, di sini analisis data ada berupa data dalam analisis data kualitatif. Ya, di sini informasi deskriptif berupa kata-kata. Oke. Berupa kata-kata, kalimat, perilaku, transkrip wawancara, catatan, lapangan, foto, ataupun dokumen, tapi dia nggak berbentuk angka, ya. Jadi berupa narasi semua, deskriptif. Juga masuk teori. Teorinya di sini dalam analisis data kualitatif berfungsi sebagai mata pisau yang tajam untuk bisa menganalisis data dan panduan untuk bisa menginterpretasikan makna yang ada data di lapangan tadi. Semuanya mengerucut data sama teori itu tadi jadi interpretasi atau tafsiran. Proses pemberian makna, menjelaskan beberapa pola, dan menarik kesimpulan dari kumpulan data-data yang sudah dikelompokkan tadi. Oke. Masuk ke teknik pengumpulan data ya, data kualitatif. Ada triangulasi, ada dokumentasi, yang mana teknik ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara BIUSA berupa foto-foto ataupun karya tulis akademik yang sudah ada sebelumnya. Nah, semuanya diobservasi. Observasi itu berarti kan kita mengamati secara jelas yang ada di lapangan ya, rinci, lengkap, sadar akan pelaku pelengkap individu tadi. Wawancara, nah ini nanti disesuaikan, wawancaranya sesuai dengan narasumber tentang peserta, apa yang mau diteliti sama mbaknya atau sama masnya nanti tentang pengalaman atau pengetahuan mereka. Masuk selanjutnya, model analisis data kualitatif di sini ada 6 ya. Model interaktif Miles and Haberman, model pendekatan linear dan hierarkis, model Bogdan and Bigland, model Strauss dan Corbin, model Spradley dan model Philip Horning. Model interaktif itu oleh Miles and Haberman. Ini yang paling banyak digunakan oleh kita karena biasanya modelnya berkesinambungan, mudah dipahami ya, dari antara pengumpulan data dan penganalisis di lapangan. Ada 3 tahapan: reduksi data, penyajian data, baru yang terakhir penyajian kesimpulan. Ya. Model interaktif tadi oleh Miles and Haberman yang ada 3 langkah: reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Tahapan pengumpulan data, data mulai direduksi. Direduksi di sini disederhanakan, dipilah-pilah mana yang kiranya mau dipakai. Di situ lebih disaring, dikerucut lebih sempit.
Jadi nanti mudah, hasil yang didapat bisa lebih akurat dan valid. Data display, penyajian data tadi, itu memudahkan peneliti untuk dapat melihat gambaran secara langsung keseluruhan yang ada di lapangan. Biasanya dibentuk dalam bentuk narasi deskriptif penyajian datanya. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, masih di sini ya, penarikan kesimpulan. Yang mana penarikan kesimpulan di sini dari hasil data yang sudah direduksi tadi, penyajian data, terakhir kita ambil kegiatan akhir dengan kesimpulan. Dia bisa data ini dikumpulkan dengan kesimpulan yang masih bisa berubah tentatif sifatnya ya. Tapi bisa ditambah lagi dengan data melalui verifikasi terus menerus untuk kesimpulannya biar lebih kompleks. Oke, nah model interaktif Miles and Haberman tadi mulai dari data pengumpulan data ya, pengumpulan data direduksi, penyajian data, baru ke kesimpulan. Dari sini ada yang mau ditanya? Boleh. Perkenalkan, saya Heliana Alia Sukani. Bertanya Bu, dari berbagai model analisis data kualitatif, model apa yang paling penting digunakan dalam penelitian administrasi? Ya, model yang paling penting ya. Kalau penelitian administrasi itu tadi yang saya sampaikan 3 ya, lebih ke reduksi data, pengumpulan data terlebih dahulu, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Poin itu aja. Jadi kalau kita data udah dikumpulkan nih, sudah kan ya. Nah, terus sudah direduksi, data disajikan, baru diambil kesimpulannya. Nah, udah satu nih saya ditanya, saya boleh nanya dong. Gantian ya. Oke, nanti kalau ada yang jawab bisa jawab atau angkat tangan. Mohon dijelaskan kira-kira dari sekian yang saya jelaskan ini tadi, mana model analisa kualitatif mana yang paling sering digunakan? Kira-kira dari sini nih. Tadi ada 6 kan? Nah, nih. Mungkin tadi yang saya jelaskan masih dari model interaktif, model pendekatan linear dan hierarkis, model Bogdan dan Piklen. Kira-kira aja mana yang bisa menurutnya? Boleh? Model interaktif. Ya, boleh. Kenapa Mas? Lebih itu ya. Kenapa? 2 arah, ya kan? Antara interaksi. Kalau kita pakai ke linear dan hierarkis itu kan kita bayangin kayak masih satu arah ya. Nanti yang satunya bisa ngomong, yang satunya nggak dengerin kan, kita biasanya seperti itu. Oke. Ya, satu lagi kali kalau ada yang bisa jawab kali ya. Mohon dijelaskan, dalam sebuah penelitian analisis data itu apa hal yang paling penting? Kira-kira menurut Mbaknya yang bisa jawab, yang paling penting dari poin itu tadi apa? Ya, apa Mbak? Ada yang jawab tadi? Nggak apa-apa, dicoba aja. Nggak apa-apa. Ya, itu boleh masuk, tapi lebih mengerucut lagi data yang dikumpulkan tadi kan, data udah masuk betul Mbaknya tadi. Jadi pengambilan data dikumpulkan, yang penting adalah reduksi datanya. Ya kan? Kan dari data segitu banyak kan, dari narasumber mungkin bisa A, B, C, D, E. Kan kita pusing nih. Contoh pelayanan dalam, karena saya tinggal di Bandung ya. Kita ambil contoh pelayanan restoran atau makanan enak di Kediri, wes nggak usah jauh-jauh, di Kediri. Oh, rumah makan apa di sini yang terkenal?
Bakso. boleh. Apa McD lah ya, wes terserah, atau McD atau apa di sini, rumah makan atau restoran terkenal. Dia ada beberapa poin-poin plus-plusnya. Nah, di situ kan contoh kita panggil konsumen 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, konsumen yang A enak nih. Ini memang enak. Makanannya terkenal enak, tapi minusnya apa? Lama ngantrinya ya kan, mungkin panas, tapi ada plusnya. Selain enak, wah tempatnya estetik, dibuat selfie, dibuat foto enak, mungkin seperti itu. Nah, kita yang B nih, yang B juga gitu. Oh, saya suka di sini, makanan di sini, saya makan di sini, yalah lama nggak apa-apa, saya bikin foto-foto. Nah, dari situ kita ambil poin-poinnya. Status pelayanan, ya kan, komponen status pelayanan, terus komponen dari segi lingkungannya. Jadi kita kategorikan, itu yang lebih penting. Supaya apa? Dari sekian banyak narasumber, dari sekian banyak hasil wawancara, biar nggak pusing banyak deskripsinya, jadi kita ambil poin-poin tertentu. Nah, mungkin ini di analisis data kualitatif.